Tanggal 20 Oktober 2024 merupakan hari bersejarah bagi Prabowo karena dia dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 dan dokter-dokter pun akan makin sejahtera. Indonesia, kami mohon diri, kami mengucapkan selamat, penghargaan atas pengabdian Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita terus akan bekerja sama untuk bangsa dan negara kita supaya kita bisa mengarungi masa-masa yang mungkin sulit untuk menjaga keselamatan bangsa dan rakyat kita. Tugas yang lebih besar menunggu kita semua. Sesuai data Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa Indonesia kekurangan dokter ahli di berbagai bidang disiplin ilmu. Maka itu Prabowo ingin menambah produksi dokter ahli dengan cara membuka pendidikan berbasis rumah sakit. Kalau selama ini pendidikan ahli berbasis kampus, maka kini pemerintah mulai tahun ini sudah membuka model pendidikan berbasis rumah sakit. Hal ini dipaparkan oleh Dr. Zamri sebagaimana hasil pertemuan dengan media ini di sela-sela kesibukannya sebagai seorang dokter. Dr. Zamri memang betul-betul sangatlah handal jika saja ke depan bisa berbasis rumah sakit seperti mana. Dibawa kemana? Tapi ngomongnya koronnya nggak turun loh Pak, koronnya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. Saudara, tinggal menghitung hari akan terjadi pelantikan Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Opini Gino Television Indonesia. Kali ini Opini Gino kembali mengungkap bagaimana sebagaimana yang dipaparkan oleh Prabowo bahwa dokter-dokter ahli di Indonesia sangat banyak kekurangannya berbagai disiplin ilmu. Maka itu Prabowo ingin menambah produksi dokter ahli dengan cara membuka pendidikan dokter ahli berbasis rumah sakit. Wow, maha dasar, ini baru program yang mantap. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Zamri, SPOG, cara ini adalah salah satu terobosan untuk menambah produksi dokter ahli yang masih kurang. Bahkan pemerintah juga membuka keran untuk menghadirkan dokter luar negeri untuk bekerja di Indonesia serta untuk menjaga mutu layanan kesehatan di negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga akan mengirim dokter-dokter muda Indonesia yang berkualitas cerdas untuk belajar di negara Eropa, Amerika yang dibiayai negara, dan setelah mereka tamat akan kembali ke tanah air. Kini lagi ramai berita perundungan atau bullying untuk dokter yang lagi ikut pendidikan ahli, hingga ada dokter yang lagi pendidikan ahli meninggal dunia karena stres dan depresi akibat beratnya menjalani pendidikan di tengah situasi negara kekurangan dokter ahli. Di sisi lain, pendidikan yang masih menggunakan pola kolonial, tekanan, dan tidak mencerminkan pendidikan yang manusiawi, beretika, humanis, dan bermartabat membuat dunia pendidikan ahli berduka, dan tentu hal ini harus segera diakhiri.
Situasi pendidikan ahli yang begitu berat, ditambah dengan perundungan secara verbal, sesungguhnya ini adalah pendidikan model kolonial yang penuh tekanan. Padahal semestinya pendidikan keahlian itu harus lebih humanis dan mengedepankan sumpah Hippocrates, menjaga kehormatan sesama profesi dan keluarganya sebagaimana menyanyi diri sendiri. Kenapa pendidikan ahli ini masih ditemukan perundungan, tekanan verbal dan non-verbal yang membuat pendidikan dokter ahli menjadi menakutkan dan mahal? Menteri Kesehatan dan Kementerian Diknas harus memikirkan secara baik terkait dengan profesi pengajar keterampilan klinik di rumah sakit. Semestinya profesi pengajar di rumah sakit, baik sebagai guru besar maupun sebagai konsultan, semestinya mendapatkan gaji khusus yang lebih tinggi agar mereka bisa lebih fokus pendidikan, mendidik mahasiswa. Mahasiswa calon dokter ahli, mengingat beratnya proses pendidikan ahli itu yang mahal dan berat, maka pemerintah harus memberikan gaji atau penghasilan tambahan kepada mahasiswa serta didik. Itu adalah dosen. Juga dosen tersebut diberikan tambahan pendapatan yang memadai agar para guru besar ini fokus dan memiliki waktu yang banyak kepada semua peserta didik tersebut. Jika ini tidak diperbaiki, maka suka atau tidak suka, sebab peserta didik yang junior harus menerima ilmu dan keterampilan di rumah sakit diberikan oleh senior, dan itulah yang terjadi selama ini. Akibat ketergantungan antara junior dan senior ini selama pendidikan, maka suasana dan hal ini menjadi masalah yang memicu terjadinya perundungan tersebut. Dengan tentu, perundungan atau bullying adalah bentuk tekanan yang diterima peserta pendidik dokter spesialis dokter yang terjadi di rumah sakit selama ini. Peserta didik dokter spesialis dokter yang terjadi di rumah sakit selama ini mengikuti pendidikan, dan biasanya hal ini terjadi. Hal ini terjadi pada mereka yang peserta yang baru menjadi peserta pada tahap awal atau tahun pertama pendidikan, dan ini celaka. Hal ini terjadi akibat dari situasi pendidikan keterampilan klinik, maka junior harus menghadap senior dalam mengawali pendidikan klinik. Sebagai peserta didik baru akan menjadi peserta didik termuda, dan semua proses pendidikan harus mengawali dengan melewati pelaporan setiap penerima pasien baru. Hal ini tidak dibekali dengan mental yang baik. Tata kesopanan bersikap dan berucap akan membuat senior tersebut menjadi serba salah, dibentak oleh senior, dan segala ucapan yang tidak pantas akan ditemukannya. Dan tentu hal ini merupakan hal yang sangat-sangat blunder. Situasi tersebut sesungguhnya hanyalah melatih junior untuk senantiasa memperbaiki tata cara melapor pasien, dan itu merupakan salah satu langkah yang terperinci tersebut bisa mengambil alih pasien tersebut dikelola secara profesional sesuai standar penanganan pasien untuk diteruskan penanganannya pasien tersebut untuk diteruskan senior yang lebih tinggi, dan terakhir akan diambil keputusan oleh dosen pembimbing atau konsulen jaga saat peserta didik yang paling senior di rumah sakit. Situasi laporan berjenjang ini adalah tuntutan pendidikan klinik, sebab dari sinilah mengawali dasar pendidikan klinik dalam mengelola setiap pasien yang masuk ke rumah sakit. Semua pasien yang dirawat akan dipresentasikan di hadapan dosen pembimbing dan dihadiri oleh semua peserta didik atau pendidikan dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit yang akan berlangsung sekali setiap minggu. Semua pasien dipresentasikan oleh peserta didik untuk didiskusikan
dengan dipandu oleh beberapa dosen pembimbing. Dan dosen pembimbing itulah yang akan melanjutkan hingga memberikan petunjuk-petunjuk kepada junior-junior atau peserta didik. Junior paling merasakan tekanan yang disampaikan oleh senior ketika proses penanganan kasus tersebut tidak sesuai SOP, sebab peluang untuk mendapatkan hukum akan senantiasa mencintai peserta didik. Bahkan kesalahan seorang junior akan menjadi kesalahan grup kalau ternyata penanganan pasien sudah di luar prosedur medis dan pasien tersebut mendapatkan layanan yang tidak sesuai standar yang ada sehingga menimbulkan cedera atau kematian pasien di rumah sakit. Beratnya beban kerja serta menghadapi temperamen senior tersebut. Terlebih ada kesalahan prosedur penanganan pasien akan menjadi tekanan bagi peserta didik yang paling junior oleh mereka yang lebih senior, sehingga hal ini perlu ada panduan resmi yang dikeluarkan oleh kolegium setiap cabang keilmuan agar ada keseragaman dalam menjalankan profesi medis selama proses pendidikan. Untuk mencapai harapan terbaik, maka ada beberapa usulan yang bisa saya sampaikan untuk menghindari perundingan dan bullying selama pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, dosen pendidikan klinik di rumah sakit harus memiliki sertifikasi standar pendidikan yang berkualitas tinggi. Kedua, pendidikan klinik di rumah sakit harus mendapatkan gaji khusus yang lebih tinggi sebagaimana tambahan penghasilan fokus mereka terhadap pendidikan dokter spesialis dan hanya bekerja di satu rumah sakit, sehingga banyak waktu yang tersedia untuk baik jam kerja atau di luar jam kerja di rumah sakit. 3. Dosen pembimbing klinik harus selalu hadir di rumah sakit setiap waktu, harus masuk jadwal jaga agar semua peserta didik mendaulatkan langsung ilmu dan keterampilan klinik langsung dari guru besar konsultan di rumah sakit. Keempat, semua peserta didik dokter spesialis harus mendapatkan jasa medis atau tambahan penghasilan selama mengikuti pendidikan. Pendidikan dokter spesialis itu adalah bekerja di rumah sakit melayani pasien sejak masuk pendidikan hingga tahap akhir pendidikan. Dan kelima, jumlah dosen pendidik sehingga kesempatan untuk mendapatkan ilmu dan keterampilan klinik mampu diberikan oleh dosen klinik selama pendidikan. Dan keenam, peserta pendidik dokter spesialis antara pendidikan berbasis kampus di rumah sakit mendapatkan perlakuan sama agar ke depan mendapatkan hasil luaran pendidikan dokter spesialis memiliki standarisasi kemampuan yang setara. Semoga Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden baru kelak yang akan dilantik 20 Oktober 2024 nanti memilih Menteri Kesehatan yang akan paham dunia kesehatan dan dari hulu hingga hilir, dan juga memilih Menteri Diknas juga mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang berkualitas terbaik, yang profesional di bidang. Insya Allah sukses selama 5 tahun kepemimpinan Prabowo. Amin ya Rabbil Alamin. Demikian papar Dr. Zamri. Kalau mau segera maju Indonesia sejajar dengan Cina, maka harus berantas korupsi, rampas aset, dan implementasikan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia di ujung kepemimpinan Jokowi dan menjelang gerak langkah Prabowo sebagai pelanjut pembangunan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jokowi adalah seorang anak bangsa yang datang dari keluarga sangat sederhana dan lahir dari rahim reformasi. Tanpa reformasi, mustahil Jokowi bisa jadi presiden. Sejak terpilih sebagai presiden 2014, telah begitu besar energi pertarungan antara kedua putra versus Prabowo, dan puncak pertarungan itu terjadi di tahun 2019, di mana Prabowo 2 kali mengalami kekalahan. Situasi negeri ini seolah-olah terpecah 2.
kubu antara kubu Prabowo, Jokowi dan pro Prabowo. Kerasnya pertarungan merebut simpati rakyat membuat kita seolah-olah terpecah dan nyaris kita saling berhadapan sesama anak bangsa antara dua pendukung. Namun akhirnya kita bisa berdamai sebab Jokowi sebagai pihak yang dipilih rakyat untuk menjadi presiden dan Prabowo sebagai pihak yang belum beruntung diajak oleh Jokowi untuk bergabung membangun bangsa bersama-sama dengan menempatkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Dan kesediaan itulah merupakan kesediaan Prabowo untuk bergabung dengan Jokowi membangun Indonesia adalah menjadi ciri kedewasaan Prabowo memaknai arti kebangsaan dan bernegara di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Majemuk sebagai konsekuensi sebuah negara yang berbineka tunggal ika. Jokowi dan Prabowo adalah contoh dua pemimpin yang diperlukan bangsa ini untuk membawa rakyat Indonesia yang majemuk menjadi sebuah contoh bangsa yang baik, memiliki martabat tinggi untuk dijadikan contoh di dunia ini sebagai bangsa yang beradab di tengah kancah pertikaian di berbagai belahan dunia, hingga terjadi pembunuhan umat manusia karena ego kepimpinannya yang tidak memikirkan rakyatnya. Tragedi kemanusiaan di Gaza, Lebanon, Rusia, Ukraina adalah akibat kesombongan para pemimpinnya, ambisi dan tidak memiliki rasa kemanusiaan hingga membunuh rakyatnya sendiri. Bersatunya Jokowi dan Prabowo membuat banyak pihak yang mengkritisinya membuat manuver politik kebencian terhadap Jokowi dengan mempengaruhi pikiran Prabowo agar kedua tokoh ini bertikai dan negeri ini dibawa ke gerbang perang saudara dan senantiasa mengatasnamakan rakyat. Padahal sesungguhnya rakyat menginginkan kedamaian, persatuan untuk mengisi kehidupan selama hidup di bumi ini. Dan itu merupakan tujuan cita-cita Ibu Pertiwi, persatuan untuk mengisi kehidupan selama hidup di bumi Pertiwi dengan berbagai alasan. Namun Prabowo sadar bahwa berdamai itu indah dan bersatu itu adalah sangat baik sebab rakyat butuh kedamaian. Tokoh yang kini berjuang untuk menggagalkan kebersamaan kedua tokoh ini, sesungguhnya mereka adalah tokoh yang tidak mencintai negeri ini, dan negeri ini keinginan mereka agar terus kacau, dan ini merupakan tokoh-tokoh yang patut diberantas ke depannya. Sehingga berucap atas nama rakyat, padahal rakyat cinta kedamaian, terbukti Jokowi yang tinggal beberapa hari meninggalkan istana presiden tampak rakyat antusias dan berdesak-desakan hanya ingin melihat, menyapa dari dekat ke Presiden Jokowi. Sebegitu cintanya rakyat ke Bapak Jokowi. Menjelang hari-hari perpisahan dengan rakyatnya, Jokowi terus bekerja meresmikan jalan, jembatan, pabrik tembaga, pabrik boksit, emas, perak, dan semua buah karirnya tanpa henti setiap hari hingga pembangunan IKN digenjotnya. Jokowi adalah manusia ajaib sebab musuhnya terus merendahkannya. Bahkan orang-orang itu sudah pernah dijadikan menteri, tetapi kini mereka bersama-sama kelompok pembencinya dan Jokowi tetap berjalan tanpa merespon mereka. Ini merupakan salah satu kedekatan kedua tokoh ini merupakan musuh. Jokowi makin sakit hati sebab Prabowo bukan tipe yang mudah diadu domba. Peristiwa G30 PKI adalah salah satu contoh bentuk adu domba yang merupakan salah satu contoh yang pernah dialami oleh bangsa ini, hingga sesama anak bangsa saling bantai entah berapa juta mayat yang tinggal tanpa proses hukum. Prabowo menyadari betul bahwa bangsa ini hanya akan bisa maju kalau rakyatnya bersatu, rakyatnya bisa makan, rakyatnya aman dan memiliki penghasilan yang memadai. Maka itu tujuan Prabowo Gibran akan segera tancap gas setelah pelantikan 20 Oktober 2024 mendatang. Prabowo membutuhkan teman bersama-sama membangun bangsa ini untuk mengejar ketertinggalan kita
dari negara yang sudah maju. Bangsa Eropa, Amerika bisa hebat seperti sekarang karena mereka menyedot kekayaan alam kita dibawa ke negara mereka untuk membangun negara mereka menjadi negara makmur setelah kehancuran akibat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Kehancuran perang itu, maka mereka jadikan bumi Nusantara ini sebagai sumber uang. Kini Jokowi dan Prabowo menyadari bahwa sudah saatnya seluruh sumber daya alam ini harus segera dijadikan bahan jadi dengan membangun smelter berskala raksasa untuk menghasilkan uang yang amat besar buat kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Selamat jalan Bapak Jokowi. Selamat jalan Bapak Jokowi. Selamat jalan Bapak Jokowi, tegas Zamrin yang telah mengukir sejarah peradaban bangsa ini memasuki abad ke-21. Dan selamat datang Bapak Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menuju Indonesia Emas. Dan tentu ini merupakan salah satu langkah yang patut kita sadari karena Prabowo adalah manusia yang sudah selesai dengan dirinya. Apalagi yang dia cari, dia sudah kaya raya, dia sudah jenderal bintang 4 yang disempurnakan bintang itu oleh Jokowi. Keterpaduan kedua tokoh ini merupakan salah satu keterpaduan yang membuat musuh-musuh politik Jokowi dan Prabowo kehabisan akal. Mereka bukan lagi, tetapi lebih tepat adalah pemberontak demokrasi abad ke-21. Mereka ingin agar setiap pemimpin yang turun itu diseret di jalan, ditelanjangi tanpa ampun, meski mereka mengklaim diri paling sempurna, paling baik, tetapi tidak ada yang bisa diberikan buat rakyat. Mereka bangun pagi protes Jokowi, siang protes, malam protes, bahkan hingga ajal menjemput. Bukan taubat yang diucapkan tetapi sumpah serapah buat Jokowi dan keluarganya. Mereka adalah tokoh agama terkemuka, tetapi dia lupa akan hakikat kemanusiaannya. Manusia tidak ada yang sempurna, tetapi Jokowi dan Prabowo adalah pilihan rakyat yang lebih dari 80% rakyat menyukai keduanya. Indonesia butuh pemimpin yang bekerja untuk pemimpin yang baik, mempengaruhi rakyat agar bangsa ini kacau balau. Itulah tokoh-tokoh politikus yang paling berbahaya di abad ini. Jokowi dan Prabowo adalah menjadi simbol demokrasi dunia. Bertikai saat debat di panggung dan di luar panggung, mereka hanya untuk rakyat Indonesia. Selamatmu dan pundakmu ada rakyat Indonesia. Menggantungkan harapan buat masa depan yang lebih baik dari pendukung setia Jokowi Prabowo. Demikian paparan ini dipaparkan oleh Dr. Zamri. Semoga paparan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah paparan Opini Gina Television Indonesia. Semoga paparan yang telah dipaparkan oleh Dr. Zamri Amin SPOG ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merestui kita semua dan menjaga kesehatan Prabowo dan Joko Widodo. Wow, saatnya kita membangun bangsa ini. Itu mau dibahas. Diandalkan. Tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan
Salam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam kebangsaan. Salam kepada seluruh bangsa Indonesia yang masih berjiwa besar untuk membangun Indonesia. Salam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati.